Jumpa lagi dengan saya, Bulel Fianti. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Pada bab yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada manusia. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum sehingga membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Apa itu zigot? Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio sehingga dilahirkan menjadi anak. Pada manusia terbagi menjadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas sistem reproduksi pria pada bagian yang pertama. Berdasarkan gambar yang kita lihat, nah di sini kalian bisa melihat sistem reproduksi pria ya. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem reproduksi pria itu? Yang pertama adalah kandung kemih, yang kedua vas deferens, ada penis, saluran uretra. Selanjutnya ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, testis, dan skrotum. Pada lembar berikutnya, kita akan membahas tentang nama-nama serta fungsi tiap dari organ reproduksi. Yang pertama, kita membahas adalah penis. Apa itu penis? Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Sedangkan yang kedua, skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma. Selanjutnya, yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktasa atau gula monosakarida, hormon, prostaglandin, dan protein pembekuan. Selanjutnya, yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya apa anak-anak? Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Untuk apa? Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Selanjutnya, gambar yang bisa kalian lihat adalah
gambar struktur sperma. Struktur sperma kita bagi menjadi 4 ya. Yang ujung adalah kepala, yang kedua adalah bagian tengah, yang ketiga ekor, dan yang keempat bagian ujung. Sedangkan untuk bagian-bagian nomor 1 sampai nomor 7 dapat kalian pelajari dan baca sendiri. Setelah kita membahas tentang sistem reproduksi pria, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yang terletak pada layar kalian ya. Di situ adalah organ reproduksi wanita yang akan kita bahas nama dan fungsinya. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ wanita. Yang pertama, vagina. Apa itu vagina? Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian dalam yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba falopi atau juga biasa disebut ovidum. Terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan, yaitu di bagian kanan dan kiri. Ovidum memanjang ke arah samping dari uterus. Apa fungsinya? Membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Bagian yang keempat adalah indung telur. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang kelima, fungsi rahim. Sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Ya, itulah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Selanjutnya, sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk dalam aletika tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan kromosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata. Demikian anak-anak bahasan yang kita sampaikan pada hari ini tentang organ dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Sekian yang dapat Bu Lela sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Thank you.